NIM 28 Pak. Terima kasih Pak. Ya, boleh diminta tolong diabsenkan manual Pak. NIM 37 Pak. Terima kasih Pak. HP-nya aku. Mohon maaf Bapak, apakah bisa diabsenkan manual Pak? NIM akhir 23 Pak. Terima kasih Pak.
Oke, baik, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, mohon maaf hari ini tadi pagi ya, kebetulan saya ada undangan oleh LPPM terkait apa namanya KKN. Jadi karena ini saya baru awal menjadi DPL, jadi saya harus menghadiri. Jadi saya nggak bisa mengisi kelas tadi pagi. Ya, karena nggak bisa, kemudian teman-teman juga tidak tidak mau gitu ya, kalau misalkan offline di hari ini malam hari gitu. Jadi ya sudah, kita terpaksa online, karena kalau tidak online nanti kita ganti waktu pun saya bisanya ketemunya akhirnya di malam hari juga gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ganti misalkan hari Senin, ya hari Senin malam juga. Kamis jelas nggak bisa karena Kamis saya juga ada kelas. Kalau bisa ya paling malam lagi, balik lagi malam. Jumat siang belum tentu ada ruangannya gitu. Ya akhirnya mau nggak mau ya kita online seperti ini ya. Oke, teman-teman, terakhir kita sampai mana ya? Tolong saya bisa dijelaskan dulu terakhir sampai mana. Kita sudah sampai mana dulu, jadi saya bisa melanjutkan dari yang sudah dibuat teman-teman. Sampai memunculkan data di data mahasiswa, Pak. Oke, memunculkan data di data mahasiswa ya. Iya. Oke, berarti memunculkan data ini sudah berarti. Iya, Bapak. Sudah fetching data dari database ke tabel. Udah nge-fetch ya berarti ya, Sudah, Pak. Oke. Karena udah nge-fetch berarti tinggal kita, teman-teman udah bikin sebuah fungsi apa belum ya? Udah bikin fungsi yang ya, belum ya? Jadi teman-teman masih, kemarin itu masih kayak gini ya konsepnya ya, masih istilahnya bawa lemari dari dalam gitu ya. Nah, ini saya share kalian untuk apa namanya, localhost slash if apa nih, if ns weekly _ a. Saya salah nge-clone. Saya taruh di Laragon www. Nah. Entirely. if ins weekly a. Oke, data mahasiswa ini yang ini ya harusnya udah muncul ya datanya ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan data yang ada di dalam database gitu ya. Benar, Pak. Oke, sekarang saya coba ganti database-nya ya teman-teman, karena saya pakai laptop ini, saya pakai PC, saya ganti nama database-nya di ANS Weekly A ini ya. Oke, ANS Weekly A nih. Oh, kebetulan ini saya belum ini ya, yang di PC. Wait. Saya buka dari sini.
Oke. Ya teman-teman, kemarin kita sudah ada well di sini, kemudian ada fetch di atas. Oke teman-teman, sekarang kita akan buat konsepnya gini teman-teman. Kemarin kan kita udah membuat bahwasanya kita nyuruh teman kita itu masuk, gitu ya. Teman kita masuk, kemudian teman kita malah keluar bawanya lemari gitu ya. Nah, hari ini teman-teman, kita akan ubah konsepnya. Jadi, kemarin itu kita nyuruh teman kita itu masuk. Kemudian padahal kita pengennya itu datanya, yang diambil teman kita datanya aja gitu ya. Bukan semuanya selemari-lemarinya gitu. Nah, kita akan buat konsep itu supaya benar dulu. Jadi, konsepnya adalah kita nyuruh teman kita itu masuk, ngambil bajunya terus bawa keluar ke kita gitu ya, bukan lemari-lemarinya gitu kan. Kita bisa lakukan yang namanya pembuatan sebuah fungsi. Jadi teman-teman kemarin kan kita buat di sini ya, koneksi sama dengan mysql underscore connect gini kan. Kemudian di sini terus root sama nama database-nya gini kan. Nah, ketika kita akan berinteraksi dengan yang namanya MySQL server, kan caranya ini ya, cara memanggil API-nya, function-nya. Ketika kita ingin melakukan manipulasi setiap halaman, ini kan menampilkan teman-teman harus ambil dari MySQL. Kalau mau menambahkan data, teman-teman juga sama, harus ngambil dari MySQL. Maka teman-teman pasti akan menjalankan fungsi yang ini terus menerus gitu ya. Ya enggak? Misalkan teman-teman bikin baru tambah baru file input data ini ya. Nanti di input data ketika kita submit, datanya masuk ke dalam database, pengennya kan kayak gitu. Nah, untuk di halaman input data, otomatis teman-teman harus membuat koneksi lagi di sini. Ya kan? Karena apa? Karena akan ada interaksi dengan database. Ya kan? Ya, sini gitu kan. Sebenarnya gampang ya, teman-teman. Gampang, tinggal kita kopas gitu ya. Tinggal kita kopas. Tapi bayangin kalau teman-teman udah bikin ini ya, ini mahasiswa. Mungkin ada input dosen, mungkin ada input mata kuliah. Itu kan udah banyak filenya ya. Bayangin kalau ternyata teman-teman ganti username-nya wis. Apa yang terjadi? Apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus merubah semua filenya. Di mahasiswa kita ganti username-nya. Misalkan ganti menjadi Amin gitu ya. Menjadi Amin lagi. Semua file yang udah ada ininya, kita harus ganti dengan Amin. Kan repot sekali ya teman-teman. Maka kita harus lakukan proses ini di dalam rumah dulu ya. Jadi sebelum dibawa keluar ya, kita harus koneksi dulu, kita harus milih dulu lemari mana yang datanya akan kita ambil gitu. Maka koneksi ini menjadi alat utama ya, pintu gerbang menuju lemari. Artinya pintu ini ya pintunya satu aja. Kalau mau ngambil ngambil data di lemari dosen, ya udah masuknya lewat sini aja. Kalau mau ngambil data di lemari mahasiswa, ya udah masuknya lewat satu aja ini gitu. Nah, maka dari itu kita perlu pisahkan teman-teman. Nah, pisahkan ini supaya ketika kita ganti pintunya, misalkan pintu ini rusak, kita ganti pintunya, semua itu otomatis masuk ke pintu itu gitu. Jadi tidak membuat pintu baru. Kalau misalkan berubah harus ganti semua gitu, wah kan repot sekali. Gitu ya. Jadi kita bisa gunakan yang namanya file fungsi teman-teman. Nah, jadi ini koneksi kita pindahkan, kita cut aja masuk ke dalam fungsi. Di sini kita buat yang namanya fungsi.php. Nah, di sini baru kita buat koneksi ini teman-teman. Fungsi ini nanti yang akan kita pakai
begitu ada file baru, input data, tinggal kita panggil aja fungsi. Jadi kalau misalkan ada perubahan, kita gantinya cukup di sini. Perut. Yang lain otomatis terefek. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggil, teman-teman. Jadi kita buat fungsi dulu. Kemudian setelah kita buat fungsi, koneksinya kita pindah ke sini. Sambil dicoba ya teman-teman, sambil dibuka aja ini saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan. Terus silahkan buat file fungsi .php, buat dulu ya, saya tunggu. Kalau sudah tolong dikonfirmasi dong. Jangan-jangan nggak ada yang buka nih. Sebentar Pak, lagi ngetik. Ya, jadi nanti kita buat fungsi ya. Fungsi ini nanti yang akan menampung fungsi-fungsi yang akan kita pakai. Ya, jadi silakan buat dulu fungsi ya. Isinya apa? Di fungsi delimiter, terus koneksi. Yang awalnya di dalam mahasiswa di sini, kita cut aja, pindah. Jangan di copy, di cut aja, pindah ke sini. Jadi yang mahasiswa nanti error, nggak apa-apa, biarin dulu errornya. Kita cut, pindah ke sini, ke fungsi. Oke, silahkan. Udah Pak, udah. Udah ya. Oke, sekarang koneksi udah pindah ke sini. Nah, sekarang di dalam mahasiswa ini, supaya nggak error ya, teman-teman bisa panggil. Cara memanggil fungsi tinggal kita gunakan require. Nah, gini. Require apa? Require fungsi.php. Ini teman-teman ya. Jadi require fungsi.php, otomatis yang tadinya error di bagian sini nanti nggak error lagi. Ini ya. Oke, kemarin kan gini ya teman-teman. Setelah ada koneksi kan teman-teman lakukan yang namanya query ya. $query. Gini kan sama dengan select bintang from mahasiswa, gini kan. Kemudian mysql underscore query gitu kan. Dolar koneksi koma dolar query-nya. Ini kan kemarin ya, ini contohnya kemarin. Ini kan lemari ya. Ini kan lemari nih. Lemarinya namanya apa? Result, ya enggak? Result, dolar result. Ini kan. Baru teman-teman lakukan fetch ya. Fetch-nya di sini kan. Nge-fetch-nya di tr-nya di sini. Di tr-nya. Nah, sekarang kita benerin konsepnya dulu. Lemari itu tidak seharusnya dibawa ke depan rumah. Maksudnya depan rumah tuh apa sih Pak? Depan rumah itu halaman tampilan. Ini tampilan. Ya, ini adalah tampilan teman-teman. Ini adalah tampilan. Karena ada HTML-nya, itu adalah tampilan. Ya, ini lemari. Lemari itu tidak seharusnya dibawa ke sini. Dibawa ke tampilan, nggak harus dibawa ke sini. Ya, lemari itu harusnya diproses di dalam rumah. Di mana di dalam rumah? Itu ada di dalam fungsi. Ya, jadi seharusnya result ini nggak taruh di sini teman-teman. Ya, nggak ditaruh di sini. Karena apa? Ya karena lemari ya di dalam rumah di sini. Ya, lemari itu di sini. Jadi nanti konsepnya gini, kita akan pindahkan di sini result ke dalam ini teman-teman. Nah, ke dalam sini. Tapi yang di sini kita harus panggil. Ya, kita harus panggil sebuah fungsi untuk menjalankan lemari ini gitu. Kita kasih tahu teman kita supaya ngambil baju di dalam lemari mana? Lemari mahasiswa gitu. Berarti misalkan kita ambil data atau tampil data atau bebas ya, tampil data boleh. Tampil data kemudian kita isikan dengan
query-nya. Gini. Ya, konsepnya kayak gini. Jadi konsepnya gini teman-teman. Kita suruh teman kita masuk, ya, masuk ke rumah untuk ngambil baju, ya, baju-baju mahasiswa. Ya, baju-baju mahasiswa gitu. Masuklah teman kita dengan membawa perintah. Ini perintahnya query. Ya, query itu kan perintah. Perintah kita disuruh teman kita disuruh masuk ngambil baju mahasiswa gitu ya. Setelah itu teman kita masuk kemana? Masuk ke fungsi di sini. Nah, ya, jadi di dalam mahasiswa tampil data ini artinya menjalankan perintah. Menjalankan perintah apa? Dari query. Perintahnya query-nya apa? Select bintang from mahasiswa. Ambil semua baju di dalam lemari mahasiswa. Gitu. Nanti teman kita masuk. Nah, masuklah di sini. Ya, jadi teman kita tuh masuk ke dalam dengan fungsi tampil data ini. Tampil data. Oke, sekarang kita buat yang namanya function. Function tampil data. Dengan membawa perintah yang dibawa nanti. Nah, ini kita bisa gunakan query. Ya. Nah, seperti ini. Ya, query ini nanti yang akan dibawa oleh teman kita mahasiswa. Ini namanya argumen ya. Yang ini namanya parameter. Di fungsi ini namanya parameter, yang ini namanya argumen. Argumen itu isinya value. Tuh. Ini jangan query wis biar teman-teman nggak bingung. Lemari mahasiswa ya, kita suruh ke lemari mahasiswa, berarti kita ganti dengan key mahasiswa. Nah, gini aja, Q mahasiswa. Supaya nggak sama dengan query di sini. Ya boleh sama, boleh sama. Ya, jadi teman-teman supaya nggak bingung. Udah nggak? Di fungsi ini teman-teman, di fungsi ya teman-teman tinggal tambahkan function tampil data, parameternya query. Ini nggak harus query, namanya parameter ya variabel ya, bebas. Oke, yang di sini tinggal tampil data Q mahasiswa. Q mahasiswanya itu ini, select bintang from mahasiswa. Jadi perintah kita gini ya, perintah kita itu dibawa masuk sama teman kita, dibawa masuk ke sini. Kita disuruh apa sih? Disuruh ambil lemari dari perintahnya. Perintahnya query apa? Mahasiswa gitu ya. Jadi sekarang kita punya result. Jadi teman-teman pindahkan result yang ada di mahasiswa di sini, yang tadi result sama dengan mysql underscore query. Nah, di sini kita tambahkan koneksi, koma, $query. Nah, sekarang kita punya ini teman-teman ya, result. Ya, lemarinya itu ada di dalam rumah, bukan di luar rumah di sini. Ya, jadi teman kita masuk, udah di depan lemari nih, udah ketemu lemarinya. Yaitu lemari sesuai ini, lemari apa? Mahasiswa. Ya, nah ini koneksi kenapa error? Karena variable scope ya. Jadi koneksi nggak akan bisa membaca ini karena dia parameter variabel lokal. Kita bisa gunakan yang namanya global dollar koneksi. Ini. Ini ya. Jadi koneksi ini dianggap variabel global gitu. Jadi koneksinya bisa langsung terhubung dengan variabel yang ini gitu. Oke nih, sekarang kita udah punya lemari nih. Apa yang selanjutnya kita lakukan teman-teman? Teman kita maksudnya. Apa yang selanjutnya teman kita lakukan? Ambil bajunya terus dibawa keluar.
gitu. Ini udah di depan lemari nih. Apakah ambil bajunya terus bawa keluar? Kalau ambil bajunya dibawa keluar, nanti berantakan teman-teman. Iya nggak? Berantakan. Maka sebelum dibawa keluar, diwadahin dulu, gitu, diwadahin rak, atau diwadahin atas, atau diwadahin koper. Ya, jadi supaya nggak keluar bawa lemari. Bayangin kalau lemarinya lemari kayu ya, lemari kayu gede gitu ya. Kita disuruh data, malah disuruh ngambil lemari kan berat. Nah, kalau lemarinya gede, mau dibawa keluar kan enggak. Nah, kalau kita suruh ngambilnya datanya banyak, apa harus bolak-balik ngambil satu-satu? Kan enggak. Nah, kita butuh yang namanya wadah. Ya, kita butuh yang namanya wadah. Jadi teman kita itu mikir dulu ya. Ya, berarti harus diwadahin dong, gitu kan? Kalau mau ngambil semua baju yang ada di lemari ya harus diwadahin dulu gitu. Nah, kalau lemarinya berat kan nggak bisa dipindah. Kalau wadah kan gampang gitu ya. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah kita buat wadah. Kita buat wadah di sini ya. Wadahnya misalkan kita namakan rows. Kenapa rows? Ya ini contoh kan teman-teman, query. Query itu perintah lemari mana gitu ya. Nah, di sini kan lemari mahasiswa. Kalau teman-teman tulis di boleh aja, tapi bisa jadi kita perintahnya bukan ke mahasiswa, ke dosen. Bisa jadi ke gedung, bisa jadi ke nilai dan lain-lain, tergantung lemarinya ya. Di sini select bintang from mahasiswa, select bintang from dosen, berarti gantikan report supaya lebih umum global. Kita bisa gunakan rows, kasih S ya. Kenapa kasih S? Kenapa? Karena nanti dia akan berisi banyak data. Misalkan dalam lemari isinya ada 10, ya udah berarti rows ini wadahnya akan diisi 10 data gitu. Paham ya? Nah, baru sekarang kita ambil bajunya yang ada di lemari, kita masukkan ke dalam wadah. Berarti while yang ada di dalam mahasiswa, while yang ada di dalam mahasiswa, yang di sini teman-teman, yang di TR, silahkan di-cut. While apa ya? Row, kan MHS ya di sini ya. Nah, kita buat row aja. While row sama dengan, ini row ya, nggak ada S-nya. Karena row ini kan baju ya. Baju ini kita ambil, selama di lemari masih ada baju, kita ambil dengan nama row. Row my pets dari lemari result. Selama bajunya masih ada gitu ya. Selama bajunya masih ada, kita ambil. Setelah kita ambil, kita masukkan ke dalam wadah rows. Row dolar ya, row gitu. Jadi wadahnya kita isi dengan baju. Baru kalau sudah diwadahin semuanya nih dalam lemari. Dalam lemari udah diwadahin semuanya, baru selanjutnya return. iya, kita bawa wadahnya kan, kita bawa wadahnya, return. Bawa keluar. Apa yang harus kita bawa? Wadahnya, rows. Ya, gini. Nah, kira-kira ini. Ini fungsi untuk tampil data. Konsepnya gitu, udah bener ya. Artinya lemari udah di dalam. Kita ambil wadah, ambil data, perintahnya di query ini, ambil data dalam lemari mahasiswa, ya, lemari mahasiswa, rows, return. Kita kembalikan. Rows itu artinya, return itu artinya kita kembali
Kembali kemana? Ya ke depan, kan yang nyuruh di depan gitu. Yang manggil kan, yang manggil ini siapa? Tampil data. Nah, kalau sudah kita save. Nah, ini kita save ya, dipahami dulu sambil ditulis mungkin. Sambil ditulis ya, sambil dipahami juga. Konsepnya sambil dipahami. Nah, kalau sudah, coba belum ya? Harus semoga udah ya. Kalau sudah, kan di sini kita udah panggil nih. Tampil data. Nah, kalau kayak gini, ya, ini masih di tangan teman kita. Ini masih di tangan teman kita, belum kita tampani gitu, belum kita apa namanya? Ya ditampani, bahasa Inggrisnya apa sih? Kita pegang sendiri gitu loh. Kita urung ditompo bahasa belum diterima ya, belum kita terima, maksudnya belum di tangan kita gitu. Belum kita terima. Nah, sekarang kita terima dulu namanya dolar misalkan MHS gitu. Atau boleh mahasiswa itu. Mahasiswa sama dengan kan ini isinya kan isinya tadi wadah ya. Wadah dengan isi baju mahasiswa gitu kan. Wadah dengan data baju-baju mahasiswa ya. Ya, jangan baju dengan data mahasiswa gini. Ya kan? Ini wadah dengan isinya data mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena ini kita perintahnya ngambil dari mahasiswa gitu. Maka kita isikan nama ini mahasiswa. Kalau mau lebih realistis lagi ya, kita bisa sebut ini mahasiswas karena mahasiswa datanya kan lebih dari satu. Karena select bintang berarti ambil semua gitu kan. Kalau datanya ada 10 ya berarti mahasiswa. Nah, kita tambahkan S supaya apa? Plural ya. Supaya dianggapnya lebih dari satu. Jadi yang ini itu query-nya Q mahasiswa dimasukkan ke tampil data. Setelah itu menghasilkan wadah dengan data mahasiswa. Return-nya tadi wadah ya. Array kan? Nah, di sini mahasiswas. Nah, sekarang kita coba dulu teman-teman. Kita cek mahasiswa ini isinya apa. Ya, kita cek mahasiswa. Caranya Vardam dolar mahasiswas ya. Kita kasih die supaya yang bawah nggak dieksekusi. Ya, gini aja. Vardam mahasiswa. Kita coba buka. Ini ya. Nah, isinya udah benar tuh. Ya. Isinya ada nama Aminuddin Aminullah ya, sesuai dengan yang ada di dalam database saya. Nih. Ya, Aminuddin Aminullah, NIM, manajemen. Nah, gitu. Ya kan? NIM. Ini jurusan manajemen. Amin. Nah, ini ya. Udah sesuai nih. Jadi mahasiswa udah aman nih. Udah sesuai datanya. Sekarang kita punya mahasiswa nih. Mahasiswa itu artinya data dari tangan kita nih. Tinggal kita tempel di dalam tabel. Nah, kemarin tabelnya gimana? Di sini kan? Di sini kan? PHP. Nah, teman-teman kan kemarin di sini while ya. While, ya enggak? While dolar MHS sama dengan, ya enggak? Masih ingat ya? Atau masih bisa dilihat di situ. Sekarang kita nggak pakai while, jadi sekarang silakan while-nya dihapus. Biarin ya, dolar I sama dengan 1, ini biarin. Nah, sekarang kita ganti while-nya dengan perulangan yang lebih gampang. Kita bisa gunakan yang namanya for each. For each itu artinya wadah itu kita ambil satu persatu. Wadahnya yang udah di tangan kita itu kita ambil satu persatu. For each mahasiswas wadahnya kita ambil S
ambil satu persatu bajunya, kita namakan apa gitu, namakan baju gitu ya. Kita ganti dengan MHS misalkan, dolar MHS ini. Nah, gini aja wes. Nah, gini kan? Nah, kemudian di sini PHP ya, gimana? Tutup gini ya. Nah, sip. Kemarin kan ini pakainya while ya. Nah, sekarang kita ganti namanya for each mahasiswas SMHS. Nah, tinggal di sini kan kemarin disesuaikan ya. Nah, di sini kita tinggal panggil yang ini I. Ya enggak, yang ini dolar I. Tapi kita harus tambahkan delimiter ya. Delimiter apa? PHP Echo. Nah, delimiternya kan ini ya, PHP Echo ya. Bisa langsung dolar I gitu. Yang kedua, PHP Echo dolar nama dolar MHS array nama gini ya enggak ya. Yang ini kita ganti name, ini jurusan, yang ini email, yang ini no underscore HP. Ini kemarin teman-teman udah ya, yang ini harusnya teman-teman udah nih. Foto. Nah, ini ya harusnya teman-teman udah. Kalau sudah, kita coba balik ke sini, kita reload. Benar nih. Nah, datanya udah benar. Bapak, mohon maaf. Pelan-pelan ya, Pak. Oh ya ya, oke. Makasih, Pak. Dimulai dari mana? Boleh ya, boleh diulangin. Kalau nggak apa-apa ngomong aja. Kalau ngomong malah saya tahu gitu. Dimulai dari mana fungsi? Fungsi. Dari, ya itu dari itu. Oke. Makasih, Pak. Oke, dari sini dulu ya. Jadi sambil dipahami ya. Jadi konsepnya dari mahasiswa itu kan manggil ini. Gitu. Manggil ini dengan perintah query. Query ini dapat dari mana? Dari mahasiswa, ya enggak? Dari mahasiswa, kemudian kita datangi mana lemarinya. Nah, result ini lemari ini. Lemari, kita samperin lemari sesuai dengan perintahnya. Oh, lemari mahasiswa. Oke, kita ambil lemari mahasiswa gitu ya. Sudah di depan lemari, kita ambil wadah, siapkan. Nah, ini komentar aja, siapkan wadahnya. Nah, ini baru kasih keterangan. Kalau selama lemari masih ada isinya sesuai perintah. Nah, di sini ambil datanya gitu. Ambil datanya, masukkan ke wadah. Setelah itu bawa ke depan rumah gitu. Ini ya.
Jawab belum? Yang mahasiswa sekarang, Pak. Ini udah ya. Pastikan Udah. Udah sesuai ya. Oke, sekarang di bagian mahasiswa yang atas. Nah, ini fungsi yang ini cara manggilnya ya, cara manggilnya. Nah, kemudian query-nya apa nih? Query-nya apa? Bebas ya. Karena kita masih cuma punya mahasiswa, ya udah kita ke mahasiswa aja gitu. Oke, kalau sudah, ini nanti kita scroll ke bawah. Mahasiswa, select bintang. Ini Q mahasiswa ya, artinya query mahasiswa. Jadi jangan sampai salah nih. Ini bukan mahasiswa, tapi Q mahasiswa. Ini nanti dimasukkan ke parameter ke di sini. Ini namanya argumen ya. Dan siswa. Ini mengarahnya kemana? Ke tampil data yang ada di sini. Nih, ya kan? Ini mahasiswa ya. Karena lebih dari satu, ya kita tuliskan mahasiswas gitu. Oke, sudah ya. Kita scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, tinggal diganti. Kemarin kan pakainya while. Nah, diganti aja nih. Jadi, for each mahasiswas, ya kan? Yang tadi wadahnya mahasiswas MHS. MHS itu kenapa? Supaya kemarin teman-teman MHS semua ya, jadi biar nggak usah ngubah gitu. MHS gitu. Nah, ini baru benar teman-teman ya. Ini baru benar, teman kita ngambil dari dalam itu bukan lemarinya dibawa keluar, tapi datanya aja diwadahin di wadah. Pak, permisi mau tanya, Pak. Boleh. Ini kenapa yang dolar ki mahasiswa aku nggak bisa kepanggil ya, Pak? Yang mana? Di sini? Ya, yang itu. Hah? Nggak ada warnanya, Pak. Boleh di-share? Boleh, Pak, benar. Saya stop ya. Boleh di-share, silakan. Delimitermu man, delimitermu jangan lupa. Delimiter. Delimiter. Sebentar. Delimiternya udah apa belum ya? Coba di-share nggak apa-apa. Sudah belum, Pak? Oke. Yang ini kenapa nggak? Pas di apa namanya? Chrome-nya jadi fatal error. Errornya apa? Fatal errornya apa? Fatal errornya itu nggak tak share ulang aja. Ini kalau nge-share entire screen ya, Pak? Ya, yang entire screen. Jadi saya bisa lihat semuanya. Oke, mana? Access denied for root. Nah, kalau ini itu bagian akses web servernya, akses MySQL servernya kamu. Oh. Bagian koneksinya ini tuh. MySQL connect root password ifman. Nih kamu database-nya namanya ifman, bener? Lupa, Pak. Ya kan? Ini dikoneksi, salahnya di bagian koneksi, Mas. Ini kamu bagian koneksinya. Oh. Berarti di bagian database-nya ya, Pak? Coba di kodenya, di bagian kodenya, coba. Kan di bagian fungsi, itu kan ada connection tuh.
Nah, itu kamu ada root. Nah, ini loh. Ada itu loh. MySQL Connect, localhost, root ifman. Ada nggak di situ? Yang atas ini loh. Yang Nah, ini, Pak. itu. Coba masuk ke fungsi. Kamu masuk ke fungsi, coba fungsi.php-nya. Nah, beda kan? Koneksi tuh, lihat. Beda nggak? Harus disamakan. Oh, yang ininya berarti, Pak. Iya kan, koneksi MySQL root. Nggak apa-apa, Oh, itu namanya koneksi nggak apa-apa. Yang penting isinya, parameternya. Coba diganti localhost, itu loh. Nah, localhost root. Oh, if-man-nya juga disesuaikan. Nah, if_man. Yang kecil semua, nggak boleh besar. Kecil semua. Case oh, sensitif. if_man. Coba save. Nah, reload lagi. Oke, bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Oke, gitu ya. Ada lagi? Ada lagi yang error. Nah, kita hari ini coba insert data ya. Jadi kalau misalkan nambah data, jangan pakai MySQL terus. Enggak, kita insert data, sekarang kita gunakan yang namanya form. Ya, kita akan benerin form kita ya, teman-teman. Oke, yang ini aman ya? Yang tadi udah aman ya? Ainur aman nggak? Gimana, Mas? Aman, Pak. Aman. Ainur udah aman apa belum? Ainur masih error apa udah oke? Iya Pak, aman Pak. Oke. Next ya. Sekarang kita akan buat di bagian sini teman-teman, di bagian tab. Itu nanti ketika kita tambah data gitu ya, datanya akan masuk ke sini gitu. Kita pengennya kayak gitu. Gitu ya. Nah, kita fungsikan tambah data dulu. Nah, sekarang tambah sesuaikan dengan yang ada di dalam database ini ya. Nanti apa yang harus diinput? Nama, name, jurusan, email, nomor HP, foto gitu ya. Jadi kita sesuaikan dulu di sini nama, name, jurusan, dan lain-lain gitu ya. Oke, formnya kita masuk ke input data. Ya, silahkan masuk ke input data. Kita benerin dulu di bagian sini teman-teman ya. Actionnya, nih, silahkan dibuka dulu teman-teman. Dibuka dulu input data.php, kan udah ada ya kemarin ya. Actionnya kita buat kosong aja. Nih, jangan mengalihkan proses di halaman ini. Oke, ini di form dikosongin. Oke, aman. Selanjutnya kita akan fokus ke bagian form. Ingat teman-teman, di form ya, itu masuknya kan ke input ini ya. Input type text. Yang pertama nama. Yang paling penting itu adalah name-nya di sini. Ini adalah kunci teman-teman ya. Ini saya zoom nih. Karena ini penting. Name ini menjadi kunci teman-teman. Name di sini adalah kunci. Kunci dari apa? Kunci dari formulir kita yang akan kita kirimkan. Nanti ini akan menjadi array asosiatif, teman-teman. Name ini akan menjadi key-nya. Ya, name di sini. Nah, value-nya ini adalah key. Key dari key dari array asosiatif kita nanti untuk form-nya. Nanti kita coba. Kita benerin dulu ya. Yang pertama nama, ini udah bener nama. Boleh, bener. Name, type text, ini bener ya. Name, type text apa number. Di database big integer ya, kita ganti dengan number aja. Number. Ya, name, tipenya number. Name-nya name. Setelah nama name, jurusan ya, kita ganti dengan jurusan. Jurusan tipenya text. Jurusan. ID-nya jurusan. Nah, ini foto for-nya jurusan. Ini. Oke, disesuaikan dulu. Ini jurusan.
karena pakai layar kan berarti harus digeser-geser ya Alt Tab atau dibuat ke kanan kiri. Kalau yang layarnya 2 enak. Disesuaikan dulu ya bagian ini. Desain sih. Oke, yang ini jurusan. Udah? Apa belum? Sudah, Pak. Selanjutnya, di bawahnya setelah jurusan apa? Yang ini email ya. Oke, ini ganti email. Tipenya apa? Email ya. Name-nya di sini email. ID-nya email. Oke. Dilanjutkan sampai bawah. Oke. Email, setelah email nama, name, email, nama, name, jurusan, email, nomor HP ya. Nomor HP. Tipenya ini for no HP. Ya, no HP ya. No HP. Tipenya apa? Nomor HP. Number ya. Supaya yang di-input number aja. Walaupun di sana varchar ya, nggak apa-apa. Terus terakhir foto. Foto ini sementara ya teman-teman. Ini sementara. Nanti kita akan ubah karena ada perlakuan khusus untuk file. Ya ini kita sementara pakainya tipenya teks dulu. Oke, kita kecil aja foto. Kita ganti dengan foto. Seperti ini ya, tulisan dulu, teks dulu. Nanti kita ganti teman-teman ya, nanti kita ganti. Nggak mungkin input foto tapi ngetik filenya kan nggak mungkin. Jadi harus kan upload ya foto, tapi upload ada perlakuan berbeda untuk form. Nanti kita sesuaikan nanti. Yang penting ini dulu nih teman-teman. Selanjutnya yang paling penting di sini button type submit. Nah di sini name bagian submit ini penting. Ini adalah kunci ya. Ini tak kasih tahu ini adalah kunci dari form adalah name dari submit. Kunci dari form ya, dari sebuah form adalah name dari yang tipenya submit. Ya ini boleh kirim, boleh ya. Name-nya boleh. Ini ID-nya nggak usah, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ya, kuncinya ada di dalam name dari tipe submit. Ya, kalau teman-teman punya tipe submit ini, kemudian name ini adalah sebuah kunci dari sebuah form. Form nggak akan bisa dikirim tanpa ada name, tanpa ada tipe submit teman-teman dari dalam button. Ini adalah kunci, pokoknya kuncinya di sini. Kunci utama ya untuk membuka gerbangnya itu ini teman-teman ya, di bagian name dari kirim, dari button. Name ini penting. Name-nya apa? Kirim gitu. Berarti kita akan fokus ke kirim ini nih, value-nya kirim. Oke, formnya disesuaikan dulu. Nama, name, jurusan, email, nomor HP, foto ya. Ya. Pak izin tanya, nanti bikin function handle submitnya itu di sini atau di file terpisah function itu, Pak? Ya di function nanti ya. Sementara dulu supaya memahami konsepnya kita buat dulu di sini. Nanti kita akan pindahkan gitu.
Sementara dulu, nanti kita akan pindahkan ya. Oke, baik, Jadi Pak. buat teman-teman belajar dulu ya, bagaimana konsepnya. Setelah konsepnya udah bener, baru kita benerin lagi gitu. Oke ya. Ini kirim atau submit bebas ya teman-teman. Yang penting diingat-ingat nempa di button ya. Kan konsepnya gini. Konsepnya kan gini teman-teman. Ketika ya gini. Ketika kita isi formnya, misalkan gini ya, Zainuddin, emailnya ini, jurusan TI, emailnya ini, nomor HP-nya ini, ya misalkan 08, fotonya zain.jpg misalkan. Kan konsepnya begini ya teman-teman. Ketika tombol tambah data ini kita pencet, ini ya, pencet klik gitu ya, kita akan mengirimkan data yang diinput di sini, ya enggak, data yang kita input di sini ke dalam database, ke sini, ya, ke sini nih, muncul. Jadi nanti akan ada ID nomor 3 gitu ya, ya enggak. Ketika, kan maksudnya gini, ketika tombol tambah ini diklik, maka semua isian yang ada di form itu masuk ke dalam database. Gitu ya. Gitu ya, bener ya. Nah, kita sekarang jalankan konsep itu, teman-teman. Nah, di sini ya, di PHP. Silakan masuk ke PHP-nya. Jika, jadi gini. Jika, if, nah, saya akan beri satu variabel super global namanya. Ya, variabel super global namanya post. Ya, jadi kalau form itu kan ada dua ya, ada post sama get. Post itu mau mengirimkan. Ingat ya, post itu mengirimkan, get it. Nah, di sini input data itu kita akan mengirimkan atau mengambil. Namanya input kan kita ngirim ya. Nah, kita akan ngirim data dari halaman ini kepada MySQL gitu kan, kepada database kita. Berarti kita bisa gunakan variabel super global ya di sini ya. Variabel super global ya. Namanya post. Variabel kan dolar ya. Underscore post. Nah, dollar underscore post ini adalah variabel super global untuk menangani pengiriman data. Paham ya? Untuk menangani pengiriman data. Data apa yang dikirim? Di dalam form. Nah, di sini makanya di dalam form itu ada yang namanya metode post. Post ini artinya mengirimkan. Jadi form ini nanti akan mengirimkan. Ketika dikirimkan, maka akan masuk ke dalam dollar underscore post. Paham sampai sini? Ya, jadi form ada metode namanya post. Post itu artinya mengirimkan. Nih, kalau ada teman-teman tulisan. HTTP post method. Form data are into the body, apa itu tadi? Of the form and send to the server. Nah, jadi konsepnya adalah mengirimkan, ya kan? Mengirimkan dari form. Form isinya apa aja? Nah, ini kuncinya ada di name. Apa yang dikirimkan datanya? Nama, name, jurusan, email gitu. Ya. Nah, sekarang konsepnya dijalankan dulu. Jika tombol, nah, tombol itu mana teman-teman? Ini ya, tombol tambah data, name-nya apa? Submit. Ya enggak? Berarti jika tombol button itu diklik, jika if is set, nah ini namanya is set itu kalau diklik gitu ya, jika udah terset.
tombol button itu input tipe submit ya, $_post. Nah, namanya apa teman-teman? Name-nya di sini. Name-nya adalah submit. Maka kita bisa taruh di sini name-nya submit. Paham ya di sini? Submit di sini itu berdasarkan buttonnya. Kalau button di sini namanya kirim, nih coba perhatikan dulu. Perhatikan dulu ya. Kalau ini namanya kirim, maka di sini yang dicek kondisinya adalah jika tombol button dengan nama kirim itu diklik, nah maksudnya gitu. Apa yang terjadi kalau diklik? Kalau diklik buttonnya, semua isian yang ada di dalam form itu kita ambil. Kita ambil, setelah kita ambil, kirim ke MySQL dengan apa? Dengan query gitu. Ya. Oke, datanya diambil. Cara ngeceknya gimana? Ini kan kalau dicek, kalau diklik udah ada tuh. Nah, ngeceknya gimana? Dolar, ya kita vardam aja, cek. Vardam $_post. Ya kan? $_post kan artinya semua data yang ada di dalam form. Kalau mau ambil kirimnya aja, ya ini $_post kirim. Kalau mau ngambil namanya doang berarti $post nama. Ya enggak? Ya kan? Nah, kalau $_post artinya semuanya, semua yang ada di form. Ini ya, kita play dulu. Ini kita cek dulu ya, dipahami ya tadi ya, paham ya? Jika post kirim ini apa teman-teman? Value name dari submit. Jika tombol itu dikirim, maka semua data yang ada di dalam post kita cek. Nah, sekarang kita coba nih di sini. Reload dulu. Nah, kita isikan ya. Kita isikan. Kita klik tambah data. Kalau diklik tadi fungsinya gimana? If, iset, post, submit atau kirim. Nah, kalau ini diklik, maka tadi fungsinya apa? $_vardam ya. Nanti kita cek. Nah, muncul nggak? Muncul tuh yang kita isikan. Nama siapa? Zainuddin. Yang kita isikan tadi Zainuddin ya. Name-nya ini, jurusannya ini. Udah muncul nih, zain@gmail.com. Artinya form kita udah bekerja, udah berjalan. Nah, sekarang tulis dulu coba. Sambil dipahami ya, ditulis dulu. Udah. Langkah selanjutnya gimana? Kita lakukan query ya. Kita lakukan query. Nah, postnya kan udah diambil nih. Kita lakukan query. Ya enggak? Query dari form ke dalam database. Nah, kalau mau melakukan query, teman-teman harus
lakukan koneksi dulu, ya enggak? Koneksi, ya kan? Bikin lagi koneksi, ya kan? Nah, karena udah kita buat function, ya udah kita panggil aja require. Require apa? Fungsi .php. Nah, sekarang kita udah bisa gunakan apa namanya? Koneksi MySQL underscore query. Kita kan melakukan query ya. Semua formnya kita query, datanya kita masukkan. Nah, supaya di sini kan dolar koneksi ya, dolar koneksi, koma. Nah, ini query-nya, dolar query. Ini ya. Nah, query kan belum ada, kita buat di sini. Dolar query sama dengan ini. Teman-teman, query untuk insert. Namanya apa? Insert into ya. From. Hah? Select from. Insert into toh, guys. Select from. Insert into. Select kan ngambil data. Kalau mau input data, insert into mahasiswa, ya enggak? Insert into mahasiswa, apa aja? Nama, NIM, jurusan, no underscore HP, foto, ya enggak? Baru values. Nah, values ini boleh kita enter ya, teman-teman. Ingat, PHP nggak ada apa namanya, nggak akan error kalau kita enter. Values-nya apa? Baru kita isi nih. Nah, yang pertama kita isi post, ya nggak? Kita isi yang ada di dalam form nama, ya nggak? Post, caranya berarti dolar underscore post kurung isi dengan nama. Nah, kayak gini kan susah banget ya, teman-teman. Coba bayangin, susahnya di mana? Di bagian petik-petiknya. Ini ada petik 2 nih. Ini ada petik 2. Oke, bener. Ini ada petik 1. Kalau di sini petik 1, dianggapnya ini ditutup. Ya kan? Ini ditutup. Kalau mau nyambung, harus pakai titik. Ya enggak? Harus pakai titik, dipetik lagi. Wah, kan susah banget ya. Tuh, pusing banget nih. Oh, sekarang kita coba pakai petik 2 aja yang di sini. Petik 2. Yang ini petik 2 juga. Gini. Error juga, teman-teman. Kenapa? Karena ini petik, ya ini petik 2, ini petik 2. Jadi dianggapnya ini sampai sini selesai, ketutup gitu. Baru ini sama ini ketutup lagi. Waduh, kok repot banget ya. Repot. Ini kan maksudnya form di dalam nama gitu kan. Ini form, post ya. Post ini kan form di dalam nama. Ketimbang repot, teman-teman, kayak gini ya. Ketimbang repot, mending kita simpan aja dulu di sini. Ya, jadi kita simpan ke dalam variabel nama sama dengan gini aja. Ya enggak? Baru sekarang di dalam petik ini, yang ini ya, values-nya kita panggil nama. Gini, aman. Nggak usah mikirin petik. Ya enggak? Nggak usah mikirin petik. Repot mikirin petik ya. Gitu, berarti nama nih udah ada. Nama. Terus NIM. Teman-teman tahu ya, yang di dalam kurung ini dapat, tahu nggak? Dapat dari mana? Dari mana? Dari key-nya tadi, Pak. Dari key-nya yang ada di dalam form-nya. Key-nya apa? Ini, name. Jadi name-nya harus disesuaikan. Ini namanya name, jurusan, J-nya kecil ya kecil. Di sini juga. Post name, name-nya kecil. Gitu ya. Di sini teman-teman misalkan variabelnya namanya prodi, itu ya nggak apa-apa. Tapi di sini nggak boleh prodi, ini harus jurusan. Paham ya?
Terus email. Diganti dengan email. Nomor HP. No dengan no HP. Terakhir foto. Nah, ini baru kita tambahkan ke sini nih, ya enggak? Nama, NIM, jurusan, prodi ya, prodi, dolar, petik-petik pokoknya. Email, dolar, no HP, koma, petik-petik, dolar, foto. Ini teman-teman. Nah, dipahami sambil ditulis sambil dipahami ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Global variable itu sebenarnya apa sih, Pak? apa? Global variable itu apa sih, Pak, sebenarnya? Ini. Iya. Ya, jadi ini namanya super global variable ini itu adalah variabel yang sudah dibuatkan sama engine-nya PHP. Ya, jadi engine PHP itu bikin super global variable ini memang khusus untuk menangani sebuah post. Nah, di sini ini sudah dijelaskan tadi. Post method. Nah, ini kalau misalkan teman-teman buka nanti masuknya ke W3ORG punyanya siapa ya? Masih ingat nggak? Om Tim ya. Ini teman-teman. Jadi post method untuk proses HTTP. Jadi ini sebenarnya post ini kan masuk ke URL. Jadi ini sudah dibuat sama timnya Om Tim gitu ya. Super Global Variable ini memang di library-nya PHP itu udah ada $post untuk menangani request dari HTTP. Ingat teman-teman, untuk bisa berinteraksi dengan hal-hal yang lain ya, kita butuh yang namanya interface. Masih ingat nggak? Nah, interface. Nah, post ini merupakan pengantar langsung dari menuju variabel gitu. Supaya ditampung ke dalam array. Jadi $post ini ada banyak ya, super global variable itu nggak cuma post, ada banyak, ada get, ya nanti ada session, ada yang lain-lain, nanti kita pelajarin semuanya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Jadi ini memang udah dari sananya, kita nggak bisa ganti karena memang ya udah dari sana udah dideklarasi. Kalau mau ya yang diganti sama seperti bahasa C ya, define, post apa gitu. Nanti kita bisa ganti. Ini sudah apa belum? Belum. Ya sambil dicek ya, sambil diamati lagi.
Oke, sudah? Ini belum selesai ya, ini belum selesai. Ya sebenarnya udah selesai. Nanti kalau kita coba datanya harusnya udah masuk nih, harusnya ya. Karena kita udah query. Kalau kita input ya berhasil ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita reload dulu. Nah, kalau udah ada ini teman-teman, biasakan reloadnya jangan pakai ini ya. Pakai enter ini di sini, enter gitu. Oke, sekarang kita coba isi ya. Kita isi Zainuddin Al-Amin. Al-Amin. NIM-nya nih ya. Jurusannya TI. Misalkan Mas Ans mail.com, nomor HP-nya 08. Nah, misalkan ini ya. Fotonya ns.jpg gitu ya. Kita tambah data ya, kita coba. Oke. Kedip nih. Kedip ya. Berkedip ya. Kedip ya teman-teman ya. Tapi apa yang terjadi? Kita coba cek di dalam mahasiswa.php. Datanya masuk tuh, ya kan? Ada masuk nih. Nah ini nomornya masih belum benar. Berarti di bagian mahasiswa. Ini belum di plus-plus ya. $i++. Titik koma. Nah, udah bener ya, udah masuk nih. Zainuddin Al-Amin. Oke, udah masuk nih. Kita coba tambah lagi. Kita coba Syarifuddin. Oke, Syarifuddin. NIM-nya 123. Jurusannya TI, misalkan admin. Nomornya 08. Fotonya ns2.jpg, misalkan ya. Tambah lagi. Udah masuk belum ya? Mahasiswa.php. Nah, masuk ya. Oke, nambah data sekarang udah gampang nih, tinggal pakai form. Nah, sekarang kita coba lagi tambah data. Langsung kita tambah ya, langsung kita tambah. Error, teman-teman. Error, apa yang terjadi? NIM itu nggak boleh kosong. Masih ingat kalau NIM itu kita tipenya apa kemarin constraint-nya? Unique kan? Masih ingat nggak? MySQL, kalau nggak di sini nih. Di sini, bagian structure. Oke, constraint-nya apa kemarin? Unique-nya mana unique? Nggak ada yang kelihatan ya? Di bagian NIM. Nah, ini nih. Ya, ada warna kunci putih nih, indeks ya. Ini artinya unique ya. Ini unique. Nah, ini unique teman-teman. Jadi nggak boleh sama gitu. Makanya kalau kita ini, misalkan kita isikan NIM-nya aja nih, 123 gitu. Apa yang terjadi? Tambah? Berhasil teman-teman. Kita masukin ke sini, mahasiswa, masuk tuh datanya. Hanya NIM-nya saja, tapi nama nggak ada jurusan. Kalau kayak gini teman-teman, solusinya adalah kita harus paksa setiap form yang diisi itu ada yang wajib gitu. Nah, di bagian sini teman-teman, bagian form input data, ada yang wajib. Yang wajib apa? Misalkan nama di sini kita wajib, kita tambahkan required. Nah, ini artinya wajib, harus diisi. Kalau nggak diisi, error. Ini juga jurusan. Ya nggak? Yang wajib diisi apa aja? Nama, wajib kan? NIM, wajib. Jurusan, wajib. Email, wajib nggak? Wajib punya email nggak? Ya udah nggak usah. Nomor HP nggak wajib, ya udah nggak usah. Foto nggak wajib, ya udah nggak usah. Yang penting wajibnya ada nih, ada 3 gitu. Yang penting data ini harus diisi. Nah sekarang kalau kita masuk ke tambah data, kalau kita submit, kita isikan NIM-nya doang nih. Ini ya, tambah. Oh, nggak boleh, harus diisi dulu ini. Masa nama nggak diisi, kan aneh ya. Nama harus diisi gitu. Kayak misalkan kita isi dengan Bayu gitu ya.
jurusannya informatika misalkan. Email ini nggak usah diisi karena nggak wajib ya, yang penting 3 ini tambah. Masuk mahasiswa, masuk ya, ayo. Nah, gitu. Terus nanti data yang kosong ini gimana Pak? Nanti kita fungsikan yang delete ini contohnya. Kita fungsikan yang delete ini. Tapi yang ini kita benerin dulu. Masa nambah data habis nambah ngedip doang kan aneh, ya kan? Nambah data kedip itu kan aneh ya teman-teman. Harusnya gimana? Setelah tambah data, ya ada informasinya lah minimal ya. Minimal informasi data berhasil ditambah gitu. Misalkan gitu. Nah, kalau pengen yang lebih detail kayak gini nih. Jadi konsepnya gini, kalau habis ditambah nanti muncul pemberitahuan data berhasil ditambah. Setelah muncul pemberitahuan data berhasil ditambah, halamannya langsung ke data mahasiswa. Jadi langsung bisa lihat datanya yang ditambahkan apa gitu. Nah, kita bisa gunakan satu fungsi. Ini salah satu cara ya teman-teman. Ada banyak cara teman-teman ya. Ini salah satu cara untuk memberikan pesan informasi. Teman-teman masih ingat nggak ketika di MySQL, ketika habis nambahkan data, insert into, kemudian teman-teman enter, muncul apa di situ teman-teman? Query OK, berapa row affected gitu ya, kalau teman-teman masih ingat. Query OK, 1 row affected, query OK, 2 rows affected. Nah, kita bisa gunakan fungsi itu teman-teman. Kalau habis query datanya masuk, berarti kan ada query OK, 1 row affected ya. Nah, kita bisa gunakan itu teman-teman. Jadi gini, jika MySQL affected rows, nah gini. Jadi kalau ada row yang terkena affect, query OK lah kayak gitu. MySQL affected row dari apa? Dari si, maka kita bisa echo. Maka kita tampilkan apa? Misalkan data berhasil ditambah. Kalau kayak gini doang, data berhasil ditambah, ya udah informasi doang gitu ya. Hanya sekedar interaktif, kita bisa gunakan script ya. Script. Nah, kita bisa gunakan script JavaScript teman-teman. Ini ya, script. Nah, baru kita isikan scriptnya di sini. Untuk memberikan alert, kita bisa gunakan alert. Ini ya, alert. Nah, kita informasikan pakai ketik satu aja. Data berhasil ditambahkan. Setelah alert muncul, kita pindahkan halamannya kepada mahasiswa PHP. Window.location.ref sama dengan kemana? Mahasiswa.php. Gini teman-teman. Nah ini teman-teman maksudnya, kalau ada affected row, nah kalau kayak gini kan query OK. Kalau ada satu perubahan, artinya kalau setiap kan ada perubahan kan pasti dia query OK, 1 row affected, 2 row affected. Gitu ya teman-teman. Nah kalau nggak ada perubahan kan 0 ya, atau kalau 0, kalau misalkan query-nya gagal itu dia -1. Maka di sini kondisinya nggak begini. Harus kita cek. Kalau berhasil berarti affected row-nya berapa? Lebih dari 0. Bisa 1, bisa 2, bisa 1000 ya. Ya nggak? Paham nggak? MySQL affected row koneksi. Nah, nanti kayak gini teman. Else-nya
Ya tinggal kita copy aja ini. Copy, kita paste di sini. Kita ganti dengan data gagal ditambahkan. Nah, ini baru nih, teman-teman. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu ya. Ya, kita coba dulu. Kita coba dulu di sini, kita reload. Nanti teman-teman ngodingnya di sini. Coba dulu tambah data. Nama siapa misalkan? Ilman ya, Ilman Nafian. Nimnya ini, jurusannya informatika. Emailnya kita isi coba ya. Ilman .jpg. Ini kita coba ya, tambah data. Wah, muncul ya. Data berhasil ditambahkan. Begitu kita oke. Nah, datanya mau masuk ke sini nih. Kita langsung bisa lihat datanya gitu. Ya. Jadi nggak di form terus ya, data udah berhasil, masuknya ke form lagi. Kan kita mau lihat datanya berhasil apa enggak gitu. Nah, gitu ya kira-kira teman-teman. Aman nggak? Ada error? Biasanya nggak muncul atau ya error lah pokoknya. Aman nggak? Ya, gimana Mas? Aman nggak? Di sini error boleh ditampilkan kalau bisa.
Oke, silakan coba ditampilkan. Errornya apa? Pengen lihat. Boleh, silakan di share screen ya. Entire screen ya. Unknown column. Jurusan in this field. Input data line 20. Coba. Input data line 20. Kolom jurusan nggak ada. Input data line 20. Oke. Oke, yang perlu dicek adalah dolar postnya dulu. Nomor 11 tuh, line 11 di post jurusan. Ya kan? Post jurusan. Coba dicek di bagian formnya. Scroll ke bawah. Form name jurusan ada nggak? Name jurusan. Nah, udah benar. Jurusan udah benar ya. Dibuka MySQL-mu. Coba MySQL min urut. Min urut, no min. Min urut, bukan min root. Min urut. Coba use database-mu apa? Buka di koneksimu kan ada. Di koneksimu, di fungsi, coba. Itu loh fungsimu. Fungsi PHP kan ada. Fungsi-fungsi. Nah itu. Nah copy aja. IFOP OPL. Nah itu copy. Klik kanan. Klik kanan. Paste. Enter. Coba describe. Describe mahasiswa. Mahasiswa titik koma. Enter. Jurusam tuh punyamu bukan jurusan, jurusam pakainya M. Berarti di mananya? M ya itu ya benar ya, saya nggak salah lihat kan? Berarti masuknya ke query-nya, line 16-nya tuh. Line 16-nya mas, line 16. Nah itu harusnya jurusam, oke? Nah coba lagi. Yang itu nggak benar, yang itu kan jurusan kamu namanya. Coba mana? Di reload. Jurusam. Foto, undefined array key foto. Nah ini formnya nih biasanya. F-nya besar. Di situ kamu foto ada nggak? Belum ada. Mana foto? Nilai tuh, namanya masih nilai. Lihat. Ya nggak? Ganti F-nya besar. Kalau atas besar berarti di situ juga besar. Nah. Oke, sip. Foto, oke. Oke, nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Yang penting name-nya ya, yang penting kuncinya adalah name. Reload lagi, continue. Apa lagi tuh? No HP-nya Pak, nggak ada underscore-nya itu. No HP-nya? Mana? Coba dicek. Itu no HP nempel semua. Atasnya coba. Udah semua? Enggak, itu enggak ngaruh. Pokoknya yang di name-nya. Nah itu, no HP. Enggak. Kalau misalkan di situ no HP kayak gitu ya di atas yang di dalam petik juga no HP. Coba dicek di atas. No HP. Udah benar. Itu undefined. Back dulu coba. Back dulu. Itu undefined array key foto ya. Fotonya itu undefined array key foto. Line 14. Line 14 kan itu foto tuh. Dolar foto tuh loh. Nah, dolar post foto itu tidak ketemu.
Coba scroll ke bawah, foto name-nya. Foto, input, tipe, teks, name, harusnya di-save dulu, terus balik ke situ. Save dulu, balik ke situ, back. Pakainya back dulu, cancel. Back dulu, reload dulu, baru diisi ulang. Nah, diisi ulang coba. Ya, sembarang dulu. Coba. Oke, coba. Apa? Nah, no HP. Nah, ini di bagian query-nya, kamu namanya apa? Coba masuk ke describe lagi tadi, yang MySQL. Nah, itu no underscore HP, berarti di dalam query ya. Di dalam query, coba. Query mana? Query, MySQL. Nah, query-nya itu, nah setelah jurusam itu, kan harus pakainya no underscore HP. Nah, udah benar. Save. Back dulu. Oke, reload dulu. Oke, diisi lagi. Pakai data yang udah ada aja. Tambah. Nah, kolom doesn't match. Wah, insert into-nya nggak sesuai. Coba masuk. Insert into-nya nggak sesuai itu, Mas. Coba. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 1, 2. Ini loh, insert into mahasiswa. Kurungnya ada berapa? Nama, name, jurusan, no HP, foto, emailnya mana? Jangan di situ dong, nanti salah. Email setelah apa? Email setelah jurusan. Nah, save, back, reload, isi, tambah data. Nah, save, berhasil. Nambah nggak? Nambah ya? Nambah apa nggak? Nambah ya, save. Oke. Aman. Oke, good. Ada lagi nggak? Aman nggak? Oke, insert data udah aman ya. Insert data udah aman nih. Tinggal apa namanya? Tinggal benerin sih sebenarnya. Tinggal benerin. Oke, ya tinggal benerin, nanti konsepnya kita pindahkan ke apa namanya, ke fungsi ya. Nanti aja, tapi pas kita offline, pas kita ketemu. Semoga minggu depan gak ada halangan ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk add data ya sementara. Nanti kita lanjutkan dengan delete, edit sama yang lain-lainnya ya. Nanti kan ini data udah ada banyak banget ya. Nanti kita perlu apa namanya, hapus juga tuh data-data yang salah ya, yang kita masukkan tadi datanya salah ya harus kita hapus itu, atau kita edit gitu ya. Nanti kita fungsikan button edit dan button delete-nya. Oke, sementara itu dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait insert data? Nanti kita ubah ya teman-teman konsep ini, karena ini masih di file depan ya. Ini berubah-ubah masih di dalam file input datanya. Nanti harusnya kita pindahkan ke dalam fungsi ya. Dalam fungsi. Jadi misalkan kalau misalkan kita panggil fungsinya ya kita panggil apa namanya, input data. Jadi kita nggak bawa lemari ke depan gitu, kita nggak bawa lemari ke depan, kita masukin bajunya ke lemari, terus lemarinya kita bawa ke dalam, itu enggak gitu ya. Tapi kita bawa wadah dulu dari luar, baju-bajunya kita mau nambahkan apa, baru dimasukkan ke dalam lemari gitu ya. Kita kalau input data yang sekarang teman-teman, itu kita bawa lemari ke pasar gitu ya, terus kita mau ambil masukin data itu ya kita masukin, terus kita bawa pulang. Kalau mau nambah lagi kita bawa lemari gendong ke pasar. Nyari barang, mau barang apa, masukin ke itu, bawa pulang. Nah, jadi itu masih salah konsepnya.
Nanti kita pindahkan dulu ya ke dalam rumah. Jadi kita bawa keluar itu bukan bawa lemari, tapi bawa wadah. Itu nanti kita benerin ya. Nanti sebenarnya benerinnya gampang. Nanti sekalian aja pas pertemuan kita offline. Oke, gitu teman-teman ya untuk hari ini. Absen dulu ya sebentar. Absen dulu. Jam berapa? 19. 40. 1:00. Ini berarti insert data PHP MySQL. Oke, teman-teman, silahkan itu di-push ya. Silahkan itu di-push ke master. Jangan lupa di-push ke master. Minggu depan kita lanjutkan dengan delete data, kemudian sekalian benerin itu ya fungsi-fungsi yang tadi, kemudian update data. Minggu depan sekalian kita update data, sama sekalian bagaimana kita nginput data berupa file ya. Kan sekarang itu filenya masih berupa teks ya, akhirnya nggak masuk tuh filenya gitu. Nanti kita ubah menjadi file gitu ya. Oke, aman. Pak, ini ngepushnya namanya apa ya, Pak? Pushnya feature feed gitu ya, feature input data gitu aja. Pushnya namanya input data boleh aja. Ainur udah, Ainur, Rizky ya, manggilnya siapa sih? Nur, Ai, Riz, Iya Pak, gimana Pak? aman? Insya Allah. Error Pak. Ya, pokoknya dibenerin dulu sebelum di-post ya. Iya Pak. Tadi kan udah ada yang bisa tuh, si siapa? Siapa tadi yang bisa? Siapa yang mau di-absen ini NIM-nya? Saya Pak, NIM 03 Pak. 3 ya. Di-post ya, yang penting di-post. Pokoknya tugasnya berarti nge-post ya, tinggal nge-post tuh. Karena online jadi saya nggak bisa bimbing sampai nge-post. Saya Pak. Cara keluar, exit aja, exit. Pak. NIM berapa? NIM 17. 17. Ya. Hasil exit, enter. Untuk yang NIM 07 Pak. Berapa? 07. Ini enggak? Benar? Iya Pak, yang tadi belum absensi di teori apakah masih boleh bisa absen Pak? Teori udah sama. NIM 19, Pak. 19. Oke, gitu ya teman-teman, silahkan di-post ya, silahkan di-post, boleh postnya namanya apa, ini saya post juga sekalian. Saya nggak bisa nge-post pakai ini aja wis. Gampang. Feed input data form input data. Oke, gitu ya teman-teman untuk hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah mengikuti ya, yang mau mencoba, mau ikut praktek ya. Semoga itu menjadi hal yang baik, menjadi amal yang bisa kita dapatkan di mata kuliah ini ya teman-teman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan untuk hari ini.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Makasih, Pak. Pak.